Allah, 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 ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Sahabat lisan Islamiyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW telah bersumpah akan berpisah dengan istri-istrinya selama 1 bulan sebagai peringatan bagi mereka. Selama sebulan, beliau tinggal seorang diri di dalam sebuah kamar sederhana yang letaknya agak tinggi. Terdengar kabar di kalangan para sahabat bahwa Nabi Muhammad SAW telah menceraikan semua istrinya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mendengarkan kabar ini, dia segera berlari ke masjid. Setibanya di sana, dia melihat para sahabat sedang duduk termenung. Mereka bersedih dan menangis. Juga kaum wanitanya menangis di rumah-rumah mereka. Kemudian Umar radhiyallahu an pergi menemui putrinya, yaitu Hafsah radhiyallahu an, yang telah dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Umar pun mendapati Hafsah yang sedang menangis di dalam kamarnya. Umar bertanya, "Mengapa engkau menangis, wahai putriku? Bukankah selama ini saya telah melarangmu agar jangan melakukan sesuatu yang dapat menyinggung perasaan Nabi?" Kemudian dia kembali ke masjid. Terlihat olehnya beberapa orang sahabat yang sedang menangis di dekat mimbar. Kemudian Umar duduk bersama para sahabat beberapa saat, lalu berjalan ke arah kamar Nabi Muhammad SAW yang terletak di tingkat atas masjid. Lalu dia mendapati Rabah radhiyallahu an, seorang hamba sahaya yang sedang duduk di tangga kamar Rasulullah SAW. Melalui Rabah, dia minta izin untuk menemui Nabi Muhammad SAW. Rabah pun pergi menjumpai Nabi Muhammad SAW, kemudian kembali dan memberitahukan bahwa dia telah menyampaikan keinginannya. Namun Rasulullah SAW hanya diam tanpa menjawab pertanyaannya. Permintaannya untuk menjumpai Nabi Muhammad SAW diulang beberapa kali, hingga yang ketiga kalinya barulah Nabi Muhammad SAW mengizinkan Umar untuk naik. Ketika Umar masuk ke dalam kamar Nabi, dia menjumpai Nabi Muhammad SAW sedang berbaring di atas sehelai tikar yang terbuat dari pelepah daun kurma, sehingga di badan Nabi Muhammad SAW yang putih bersih dan sebuah bantal yang dibuat dari kulit binatang yang dipenuhi oleh daun dan kulit pohon kurma. Umar lalu bercerita, "Saya mengucapkan salam kepada beliau, kemudian bertanya, 'Apakah engkau telah menceraikan istri-istri engkau, wahai Rasulullah?' Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, 'Tidak, saya tidak menceraikan mereka.' Lalu saya merasa sedikit lega. Sambil bercanda saya mengatakan, 'Ya Rasulullah, kita adalah kaum Quraisy yang selamanya telah menguasai wanita-wanita kita. Tetapi setelah kita hijrah ke Madinah, keadaannya sungguh berbeda dengan orang-orang Ansar. Mereka dikuasai oleh wanita-wanita mereka, sehingga wanita-wanita kita berpengaruh dengan kebiasaan mereka.' Lalu Nabi Muhammad SAW tersenyum mendengar perkataan Umar. Lalu saya memperhatikan keadaan kamar Nabi. Terlihat 3 lembar kulit binatang yang telah disamak dan sedikit gandum di sudut kamar itu. Selain itu tidak terdapat apapun. Lalu saya menangis melihat keadaan itu. Lalu Rasulullah SAW bertanya, 'Mengapa engkau menangis, wahai Umar?' Lalu saya menjawab, 'Bagaimana saya tidak menangis, ya Rasulullah? Saya sedih melihat bekas tanda tikar yang engkau tiduri di badan engkau yang mulia, dan saya prihatin melihat keadaan kamar ini. Semoga Allah mengaruniakan kepada Tuhan bekal yang lebih banyak.' Orang-orang Persia dan Romawi yang tidak beragama dan tidak menyembah Allah, tetapi raja mereka hidup mewah. Mereka hidup dikelilingi taman yang di tengahnya mengalir sungai, sedangkan engkau adalah pesuruh Allah, tetapi engkau hidup dalam keadaan miskin.
Ketika saya berkata demikian, lalu Rasulullah SAW sedang bersandar di bantalnya. Beliau bangun lalu berkata, "Wahai Umar, sepertinya engkau masih ragu mengenai hal ini. Dengarlah, kenikmatan di alam akhirat tentu akan lebih baik daripada kesenangan hidup dan kemewahan di dunia ini. Jika orang-orang kafir itu dapat hidup mewah di dunia ini, kita pun akan memperoleh segala kenikmatan tersebut di akhirat nanti. Di sana kita akan mendapatkan segala-galanya." Mendengar sabda Nabi Muhammad SAW, saya merasa menyesal lalu berkata, "Ya Rasulullah, memohon ampunlah kepada Allah untuk saya telah bersalah dalam hal ini." Hikmah kisah tersebut adalah Rasulullah SAW adalah pemimpin agama dan dunia sekaligus kekasih Allah. Namun beliau tidak di atas sehelai tikar yang tidak dilapisi apapun, sehingga menimbulkan goresan bekas tikar itu di badan beliau yang putih. Kita dapat mengetahui bagaimana keadaan ekonomi Rasulullah SAW. Ketika Umar radhiyallahu an menganjurkan beliau agar berdoa kepada Allah supaya diberi harta, beliau malah memperingatkannya. Seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an mengenai tempat tidur Rasulullah SAW. Lalu Aisyah pun menjawab, bantalnya itu terbuat dari kulit binatang yang diisi dengan kulit pohon kurma. Pertanyaan yang sama dikemukakan kepada Hafsah radhiyallahu an. Dia pun menjawab, tikarnya terbuat dari sehelai kain yang dilipat dua. Pada suatu hari, untuk memberi kenyamanan pada Nabi, saya telah menghamparkan kain itu berlipat 4. Keesokan harinya Nabi bertanya, "Apakah yang telah engkau hamparkan untuk saya tidur tadi malam sehingga terasa lebih empuk?" Saya menjawab, "Kain yang sama, tetapi saya melipatnya 4 lipatan." Beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, "Lipatlah seperti semula, kenyamanan seperti tadi malam akan menghalangiku untuk salat tahajudku." Keadaan kita saat ini selalu tidur nyaman di atas kasur yang empuk. Lihatlah Rasulullah SAW, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menawarkan harta kekayaan yang banyak kepada beliau, namun beliau menolaknya. Beliau tidak pernah mengeluh sedikit pun. Jadi hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semuanya. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah, 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 ya Rasul.